Aku Zain. Sudah cukup lama aku menekuni hobiku ini sebagai seorang pelatih sanggar tari tradisional. Biasanya aku mengajar anak-anak kecil bahkan sampai dewasa. Ya, ini sebuah warisan yang harus dilestarikan. Dan ini bisa dibilang sanggar turun-temurun dari orang tuaku. Saat itu anak-anak sanggar tariku akan mengikuti sebuah perlombaan tari tradisi yang diadakan di luar kota Bandung. Aku tidak berharap menang sih, tapi ya untuk pengalaman anak-anak saja. Sepertinya akan menarik. Kurang lebih 2 minggu kami intensif latihan hingga waktu keberangkatan pun tiba. Kami bersama rombongan berangkat dari Bandung dengan menggunakan minibus. Kurang lebih saat itu ada 10 orang. Aku, ada 5 penari anak-anak, Rati dan Sukma asisten pelatih, dan ada perwakilan dari orang tua juga yang ikut. Kami akan menuju ke daerah Cirebon karena perlombaannya akan diadakan di sana. Kami berangkat malam hari dan berencana menginap di sana. Ada sebuah wisma yang aku sewa. Karena perlombaannya diadakan besok pagi, jadi jika mendadak dari Bandung, rasanya kasihan anak-anak akan kecapean di jalan dan nantinya tidak maksimal. Aku lihat anak-anak sepertinya sudah tidak sabar. Sepanjang perjalanan mereka terus berbicara dan bercanda. Sampai sekitar jam 9 malam lebih, mungkin hampir jam 10 kami sampai di wisma yang aku sewa. Aku menyewa wisma itu karena menyesuaikan dengan budget. Wismanya sederhana dan jika dilihat sih memang bangunannya sudah tua sekali. Ketika sampai di tempat parkir pun hanya ada minibus kami saja. Setelah aku check-in, aku lalu membagi kamar. Rati dan Sukma akan tidur bersama beberapa penari, sedang ibu-ibu perwakilan orang tua yang ikut akan sekamar dengan anaknya, dan aku sendirian. Setelah membagi kamar, kami masuk ke kamar masing-masing. Sebelum masuk kamar, aku bilang, anak-anak istirahat yang cukup, jangan begadang, persiapan buat besok. Oke? Mereka pun mengiyakan. Sebelum aku ke kamar, Sukma berkata padaku, dia menitipkan koper yang berisi baju-baju tari dan kebaya untuk disimpan di kamarku saja, karena di kamarnya terlalu sempit. Aku lalu diantar salah satu pegawai wisma yang ada di sana menuju ke kamarku. Kamarku agak mojok, bisa dibilang. Jadi harus melewati beberapa lorong. Jalan di lorong wisma ini cukup gelap. Hanya lampu cahaya kuning temaram saja yang terlihat, membuat kesan horor. Ya, kalau bisa dibilang ini sih cocok untuk bikin konten serem, hantu-hantuan. Itu yang terlintas di pikiranku. Sampai di salah satu lorong ada ruang yang kulewati. Semacam gazebo yang kulihat ada alat-alat musik gamelannya dipajang.
Ada gamelan, Kang? Beliau menjawab, iya, ini punya yang ada di sini. Suka dimainin, Pak? Lanjut dia jawab, tidak, ini hanya disimpan di sini saja. Katanya tidak ada yang berani untuk memainkannya, karena itu punya yang ada di sini. Dalam hatiku, yang punya Wisma ini sepertinya sangat disegani dan dihormati sampai segitunya. Sampai di kamar, aku pun beristirahat. Kamarnya ya lumayan lah, nyaman dan dingin. Karena mungkin bangunan lama, dan aku sempat lihat ke sekeliling kamar ini, pohon-pohonnya rimbun. Aku membuka handphoneku sambil melihat-lihat Instagram. Sampai kulihat salah satu stories dari muridku yang sedang latihan menari-nari sambil tertawa-tawa. Hanya tidur malah main HP, pikirku. Aku pun chat Sukma, bilang anak-anak istirahat, sudah mau tengah malam, suruh mereka tidur. Begitu kataku. Singkat cerita, waktu pun berlalu. Namun malam itu aku susah sekali terlelap. Entahlah, yang awalnya kurasakan nyaman, tapi semakin menjelang malam, aku merasakan tidak nyaman. Sampai dari kejauhan aku mendengar suara anak-anak perempuan tertawa-tawa, diiringi sayup suara gamelan. Mereka kok masih latihan, bercanda malam-malam gini. Kontan aku keluar dari kamar, berjalan melewati lorong itu dan menuju ke kamar mereka. Aku mengetuk kamarnya. Ratih, Sukma. Tak lama mereka keluar dan kulihat ke dalam. Suasana kamar sudah gelap dan kulihat anak-anak sudah tertidur. Ratih dan Sukma pun memperlihatkan wajah seperti mereka baru saja terbangun oleh ketukanku. Padahal aku jelas mendengar suara gaduh dari dalam kamar mereka, tapi Ratih dan Sukma melihat ke arahku. Aku hanya bertanya, anak-anak tidur dari jam berapa? Ratih menjawab, mungkin 1 jam yang lalu. Mendengar itu aku lalu pamit pergi. Aku berjalan kembali ke kamarku. Sampai ketika melewati lorong menuju kamar, kembali terdengar suara gamelan. Kali ini sangat jelas dan tercium wangi dupa yang menyengat. Suaranya terdengar dari ruangan gamelan yang ada di lorong. Mau tidak mau, ketika aku harus kembali ke kamar, aku pasti melewati ruang gamelan itu. Dan ketika aku lewati, astaga,
gamelan tersebut bersuara, tapi tidak ada orang yang memainkannya. Gongnya pun terlihat bergetar dan alat lainnya pun ditabuh. Pemukulnya terlihat melayang-layang, terus menabuh alat-alat itu tanpa ada siapa-siapa. Kontan aku langsung berlari melewati ruangan itu secepat mungkin. Buru-buru aku masuk ke dalam kamar dan langsung mengunci pintu. Dan ketika kulihat di dalam kamar, koper pakaian yang berisi baju tari terlihat berantakan. Baju-bajunya berserakan. Aku hanya terdiam, terpaku, dan ketika kusadari ada yang berdiri di dekat koper yang berserakan itu, mengambil salah satu sampur berwarna merah. Iya, ada yang mengambil selendang merah, seorang perempuan dengan kebaya lusuh. Wajahnya hancur tak karuan. Namun masih bisa kulihat matanya dengan rambutnya yang terurai berantakan. Dia mengalungkan sampur merahnya itu ke lehernya dan mulai menari. Mulai meliuk-liuk gerakan tarian. Sambil terdengar olehku, dia berkata, aku langsung keluar dari kamar berlari sekencang-kencangnya. Sampai akhirnya aku bertemu pegawai Wisma yang berjaga di depan. Aku lalu ditenangkannya dan langsung kuceritakan apa yang kulihat dan kualami. Pegawai itu berkata, itu yang punya di sini. Ternyata maksudnya yang punya di sini itu bukannya seperti pikiranku, bukanlah orang yang punya Wisma ini, tapi sosok gaib yang ada di situ. Dan bilang kalau sosok tersebut biasa disebut si Nyai.